Podcast. Welcome to Podcast Production. Gila. Jadi kali ini podcast bikin sebenarnya konsepnya tetap sama karena podcast kan ya selek anak-anak kos gitu ya. Jadi kita mau bikin tapi mau bikin konsep yang rada berbeda aja sih sebenarnya. Apa tuh yang berbeda tuh Bang kalau boleh tahu? Nggak tahu gue juga. Cuman intinya berbeda lah gitu. Terus untuk kalian semua yang nanya Nanya apa nih? si Dika kemana? Padil si Diego ya kan kemana? Adit Gua apa? atau enggak Adit kemana? Iya, Gitu. Adit kemana? Ya ada, nanti ada. Tapi emang lagi pada ngurusin sesuatu lah Ya. gitu. Tapi nanti kita bakal ngundang dia dan gua salah satunya bakal sama teman-teman gua lagi gitu. Formasi lengkap. Jadi kita untuk sebagai backup sementara kita kenalan dulu dong. Siapa namanya? Rebecca. Supri, ini Rebecca. Supri. Payem. Oh iya, siapa? Ersa. Gitu. Kita ngapain nih? Gini, sebenarnya tuh gue kesini diundang buat podcast ya. Tapi gue nggak tahu nih mau ngomongin apa nih. Mau ngomongin apa sih deh kita? Gimana? Boleh ngepot ya Mas ya? Pot saya di mana ya Mas ya? Boleh Mas. ngepot. Nah, ini Narkoba nih, jangan gitu. ya. Narkoba jangan. Pot boleh. Stop sabu, Stop sabu, nggak boleh. stop nyeret. Stop nyeret. Nyeret juga nggak boleh. Nyeret juga nggak boleh. Ya. Oh, kita bahas ini aja. Apa tuh? Lu kan sama gua sama-sama kita kuliah. Iya dong. Kita kuliah nih. Gimana? Oh, selain dari itu juga tadi gua kan buka apa sih namanya? Pertanyaan. Question. Ya, buka Question question itu. di Instagram kan, di Ya, IG-nya betul. podcast. Makanya kalian semua follow karena kadang masukan-masukan dari kalian bisa jadiin konten juga gitu loh. Betul. Jadi kalian bisa follow langsung di Kayak termasuk masukan gue gak sih tadi di Instagram ya gak sih? Betul. Beberapa juga ada teman-teman yang lain juga beberapa juga ada yang kasih masukan untuk bahas apa ya. Thank you Avi yang udah ngasih ide dan thank you teman-teman yang lain termasuk salah satu Ersa juga tadi udah ngasih ide juga gitu. Nah, karena kita mau bahas tentang perkuliahan, tadi Avi bilang coba dong bahas lika-liku kampus nih. Boleh. Mau mulai dari mana dulu nih Bang? Gini. Yang pertama dulu deh. Lu kuliah di mana? Gue sama ngerokok ya. Kebetulan ya karena kita kuliahnya sama, jadi gue kuliah di Esa Unggul, Kebon Jeruk. Gitu sama ya. Itu Iya. bridgingan sih basa-basi. Sama kita. Kita basa-basi. Sebenarnya Iya, gue basa-basi nanya. Ternyata tuh bridgingannya kayak Terlalu lama. Ya? iya, terlalu ini gitu loh. Terlalu lama. Ayo coba keluarin Bang Sul. Mulai. Gak jelas anjing. Nah, oke. Gue lu kok di Esa Unggul semester 7 ya. Ya. Gue kasih tau aja deh ya. Ya. Ya udah kenal. Semester 7 terus jurusannya PR ya, public. Iya, Relation. betul. Kayaknya tahu banget nih Bang nih. Kenapa tahu banget gue ya? Gue kenapa tahu banget ya? Kan harusnya gue yang ngejelasin ya, karena kan nih gue diundang nih Betul. untuk ngobrol-ngobrol sekarang. Oke, gue langsung aja nih. Boleh. Lu mau serius-serius dulu? Apa mau yang seru-seru dulu? Aduh, bebas lagi. Mau seseran dulu kek, mau ini itu kek. Mau apa ya? Oke. Gue mau Apa nanya ya? serius. Ini itu tuh apa tuh? Makanya, Maaf banget guys. makanya gue nanya dulu. Gue langsung aja. Menurut lu? Aduh kelamaan nih, masih kebanyakan buru-buru Iya. kenapa? Kita juga baca ini. Kita juga pakai chat fucking GPT. Emang nggak modal, enak kos. Makin GPT, cina Fucking bodoh. GPT, nggak ada prompter, nggak ada. Gue juga pakai HP syutingnya. Oke.
menurut lu nih, oke lu kan PR sekarang ya, Ya. lu PR setuju segala macam. Gue mau nanya dulu, kenapa lu PR? Kenapa gue PR? Kenapa PR? Karena ini gimana nih maksudnya? Kenapa gue milih jurusan PR? Ya kenapa lu milih jurusan PR? Karena kalau di SO Unggul, buat kalian yang nggak tahu, jadi ilmu komunikasi itu kan sebagai fakultas. Karena kan di beberapa kuliah juga ilmu komunikasi sebagai jurusan kan, sebagai jurusan. Karena kita di fakultas, jadi di SO Unggul ini ada jurusan itu ada broadcasting, ada PR, ada marketing komunikasi dan jurnalistik gitu loh. Nah lu gitu, lu kenapa PR? Kenapa PR? Karena sebenarnya ini bisa dibilang nggak nyambung sih, tapi kayak 50-50 gitu loh. Dulunya itu gue sekolah itu SMK pariwisata. Terus kenapa ngambil kuliahnya PR? Karena waktu itu lagi COVID, gue nggak bisa nerusin sekolah pariwisata gue. Karena menurut gue itu sayang banget gak sih? Pertama gue harus ngambil sekolah pariwisata itu D3, bukan S1. Itu kayak udah wasting money sama wasting time banget, kayak gitu kan. Terus gue pikirnya kalau misalnya gue masuk PR, gue bisa nerusin apa yang gue dapetin di sekolah gue dulu, di pariwisata. That's why, ya gitu sih. Soalnya kan kayak PR bisa kemana-mana gitu loh. Oke. Terus sakit banget. Mampus. Maaf guys. Tapi kayak gue ngambil ilmu banget sih. Bener, PR tuh bisa kemana aja. Karena kan di dalam fakultas kita itu ada 4 ya kalau nggak salah jurusannya nggak sih? Broadcast, jurnal, markom, PR. Iya. Ya kan, ada 4 jurusan. Dan PR itu tuh naungin dari 4 jurusan ini, pasti selalu ada PR-nya. Kayak gitu loh. Makanya kayak gue mikirnya, kenapa PR? Karena PR bisa ke semuanya. Kayak gitu. Gila. Obrolannya daging. Sumpah demi Allah, obrolannya daging. Terlalu pusing banget gue gak bisa. Gitu Enggak lah ini mah. Waktu yang kemarin gue ngobrol, kagak ada isi FWB-nya 10%. 60%-nya gak jelas. Bercanda. Jualan baju si Adit. Ini juga si Dika jualan diamond, apa gabi, ini daging nih, nggak apa-apa. Boleh. Gue lanjut ya. Boleh. Oke, jadi kenapa lu PR? Karena lu kemarin waktu SMK itu pariwisata dan masih ada berkesinggungan mungkin. Betul. Ya. Mungkin. Oke. Masih masuk lah hitungannya. Oke. Terus selama lu di PR nih, selama lu di PR susah nggak sih PR itu ternyata menurut lu? Karena kan menurut gue pribadi ya pariwisata ke PR, even itu ada masih berkaitan, masih nyambung ya itu masih ada itu ya kan, masih ada, tapi kan agak lumayan, ini menurut gue pribadi ya, menurut gue pribadi lumayan agak jauh ya. Gesekannya gitu loh antara si pariwisata sama PR ini tuh menurut gue pribadi gitu. Terus setelah lu jalanin ini sampai di semester 7 ini, menurut lu PR ternyata apa? Ternyata apa tuh maksudnya kayak, ini apa sih, gue ngomongnya kemana sih? PR tuh sebenarnya ngerjain apa gitu? Enggak, PR tuh sesulit itu apa enggak gitu? Sesulit itu apa enggak? Ya. Kalau misalnya dibilang sesulit itu, pasti di setiap jurusan dalam fakultas ilmu komunikasi pasti ada kesulitannya masing-masing lah ya. Betul. Cuman kita sebagai PR itu tuh tahu kesulitannya tuh masing-masing si jurusan itu. Kenapa bisa tahu? Karena kita di situ, ada di dalam situ juga. Karena TV juga butuh PR. Orang PR, betul. Ya, PR itu kerjasama sama media. Orang TV, jurnalis, kayak gitu-gitu. Terus PR pasti punya marketing komunikasi. Kayak gitu. Jadi maksudnya di antara 3 jurusan ini, di atasnya itu ada PR. PR yang naungin. Kalau misalnya dibilang susah, susahnya sebenarnya di awal sih. Di awal pas adaptasi. Karena kalau misalkan dari sekolah itu pariwisata, itu kan gue cuman kayak bikin package tour, terus bagi-bagi grup kayak gitu kan, buat dia kayak bikin apa sih turnya gitu loh. Misalkan dia mau kemana kita yang bikin. Terus kita yang nge-issue tiket, kayak kita yang cetak tiketnya, ini itu segala macam kayak gitu. Nah, susahnya itu pas masuk ya, kok gue belajar komunikasi, ternyata komunikasi gini ya, ternyata kok komunikasi tuh ternyata sepenting itu ya. Banyak ya, kayak beranak ya, ada teori komunikasi, ada gitu-gitunya gitu loh. Terus kayak ada filsafat komunikasi. Itu gue ngalamin susahnya pas belajar filsafat sih, karena filsafat sejauh itu dong ternyata, dan berakar, sumpah kayak
Nih komunikasi. Nah, filsafatnya segini nih, gitu. Lu tau gak? Jujur ya, demi Allah. Pusing malah gue. Tapi kalau dibilang susahnya sampai sekarang, susahnya ya apa? Enggak sih kalau misalkan kita belajar misalkan dari semester 1 sampai semester 6 ya. Dibilang susah enggak juga, enggak begitu susah. Cuman capek. Kenapa capek? Karena pas di semester 6 kita ngejalanin yang bener-bener tugas harus direalisasiin jadi nyata. Contoh kayak tugas-tugas kemarin gue tuh, yang kayak di ballroom, yang di Kemala Ballroom, yang kampus keren, kerja sama-sama Antv. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, terus sekarang pusingnya lebih apa? Nyari sempro nih gue. Nyari sempro. Gue sempro ya. Lu apa nyari sempro? Bikin sempro, sama nyari magang gitu. Oke. Berarti di dalam apa nih Mas? Bingung gitu nih Mas, mulainya nih Mas. Kelihatan amatir anjing. Oke, tapi gak apa-apa. Oke, berarti ya pasti mungkin menurut gue juga berarti di setiap jurusan pun pasti ada plus minusnya juga ya, plus minusnya. Terus kayak lu ngerasain yang apa sih tadi kayak kesulitannya mungkin ada di sininya. Tapi satu sisi lu juga bisa dapat apa ya, hal gitu dari si PR ini yang lu pelajarin. Oke. Nih, cara ngadepin dosen. Kayak gimana nih? Dosennya rata-rata beda-beda nih. Apa ya? Yang cara ngadepin cabul. Astagfirullahaladzim, kok cabul ya Allah. Emang ada? Ada Mas. Gue bisikin aja kali ya. Jangan. Oke, gimana cara ngadepin dosen yang mata kuliahnya itu berat atau sulit? Waduh. Ngadepin dosen yang mata kuliah berat ya. Ini terjadi beberapa kali di semester sih. Banyak banget lagi di kampus kita nih ya. Terutama dosen tuh yang mata kuliah susah. Sebenarnya bukan mata kuliah yang susah. Sebenarnya mata kuliahnya itu gampang untuk dimengerti. Cuman cara dosennya sama apa yang mau dosen. Kita kan nggak pernah tahu dong. Kayak gitu. Misalkan ya contoh adalah dosen ini gitu kan. Dia itu sebenarnya pembelajarannya gampang. Dia ngajarnya juga cepet gitu loh buat masukin ke otak. Kayak gitu loh. Pokoknya enak deh dia metode pembelajarannya. Cuman yang dibikinin kita nih anak-anak kelas, terutama kelas gue lah ya, yang udah pernah diajarin sama dosen tersebut kayak mikir, aduh pertanyaan apaan lagi yang ditanya, aduh kayak gitu-gitu. Ya, cara ngatasinnya adalah ya kita belajar benar-benar di mata kuliah itu, karena kan kita nggak akan pernah tahu ya pertanyaan yang dilontarin tuh apa, kayak gitu. Jadi ya itu lu harus belajar biar lu bisa jawab, biar lu lolos pertanyaan itu dan lu dapet nilai A, lulus dengan nilai bagus. Kalian tuh yang nggak belajar, yang cabut-cabutan terus belajar, goblok. Gua lu belajar gak? Gua goblok, makanya gua nggak belajar. Gak usah lu nyuruh orang belajar. Nih, gue tanya balik coba. Oke. Gimana cara lu ngatasin dosen-dosen yang kayak gitu coba? Gua. Misalkan ya, nih lu kan kuliah di Esa Unggul semester 7. Ya kan, jurusan apa nih Mas? Broadcast. Kan gue broadcast ya kan. Ada gak sih guru-guru tuh yang susah banget? Kok guru sih? Dosen. Ada gak sih dosen-dosen yang susah? Ini menurut gue ya, menurut gue untuk di mata kuliah yang kayak jurusan so far so good. Sumpah, so far so good banget. Maksudnya beberapa dosen dari BC dari broadcasting ini menurut gue emang bener-bener bisa apa ya, merangkul dari si murid-muridnya ini. Itu kalau bicaranya si BC-nya kan, pertanyaan tadi kan gimana cara ngatasinnya kan. Kalau gue pribadi ada beberapa dosen yang emang susah. Cara gue ngatasinnya adalah ya gue cabut, goblok. Kalau dibilang cabut tuh bukan cara ngatasin ya. Itu gue cabut. Enggak cabut. Terkadang. Enggak gue cabut. Enggak sih, lu cabut tuh karena malas sama dosennya? Enggak. Karena matkulnya berat. Atau tapi kalau lu cabut itu potensi lu bakal ngulang matkul. Iya gak sih? Ya, enggak, tapi gue bener-bener kalau misalnya ada dosennya yang emang susah banget ke gue, ya gue argumenin sih. Tapi argumennya jelas dulu apa.
Argumenin dalam hal apa nih? Contoh gini, contoh misalnya ini kita contoh ya, semisal dosen gue udah izin sakit, ternyata gue izin sakit, dia mengiyakan, pas begitu gue minta perbaikan absen karena gue ada bukti kalau gue izin, ternyata nggak diizinin gitu segala macam. Oh, berarti lebih ke permasalahan absensi. Kayak gitu sih. Tapi kalau untuk mata kuliah ya gue jalanin aja sih. Kalau gue jalanin aja. Tapi lu tipikal mahasiswa yang tidur gak sih kalau di kelas? Kalau misalnya matkul lu nggak suka gitu loh. Semua matkul gue tidur. Semua matkul gue tidur. Parah banget. Jangan dicontoh ya. Jadi contoh ini nggak baik nih. Stop nyabu. Stop nyabu. Kita lawan narkoba, kita lawan kekerasan. Kita lawan semuanya. Lawan lu juga boleh sih. Jangan itu gue cupu banget anjing, sumpah. Aduh, ngomongin dalam jam pelajaran tidur ya. Sebenarnya itu dilakuin sama semua mahasiswa sih. Kayaknya gini ya, menurut gua, sepinter-pinter apapun lu, nama tengah lu pinter juga, menurut gua kayaknya juga setiap orang bakal tidur di kelas gak sih? Iya. Pasti gitu loh. Iya betul. Ya gua gak bicara semuanya ya, tapi pasti gue yakin 90% even itu yang pinter, gue kan pasti tidur di kelas. Iya, itu udah pasti, nggak ada yang enggak gitu loh, ngerti gak sih? Cuman gimana cara ngatasinnya di saat misalkan lagi jam pelajaran kita tidur, ya kita nanya, apa sih tadi materinya? Perlu gak sih dicatat biar bisa di-refresh nanti di rumah. Oke. Kayak gitu-gitu loh. Bukan berarti misalkan nih, lo kuliah, matkulnya lo gak suka, ditambah dosennya juga lo gak suka. Tapi lo pas lagi jam pelajaran lo tidur. Abis kelar itu udah lu santai nih, lu keluar, lu tinggal nyebat ya kan, nyalain rokok lu anjing ya gak sih? Tai. Yaudah lu nanya-nanya nih materinya apaan? Itu lu goblok. Sumpah goblok anjing. Goblok lu. Tolol. Lu goblok. Bego. Contoh-contoh mahasiswa gak bener ya anjing, sumpah. Bangsat. Oke. Pertanyaan berikutnya ya. Apa sih tantangan terbesar lu saat lu pertama kali nih sebagai maba lah, ya. Lu maba, lu baru masuk kuliah. Nah, apa sih tantangan lu? Terus gimana sih lu saat beradaptasi nih di lingkungan mahasiswa nih, di lingkungan lu sebagai mahasiswa baru di lingkungan kampus ini, gimana sih cara adaptasiin, gimana cara lu beradaptasi? Dan yang kedua yang tadi gue bilang, gimana, apa kesannya pas pertama kali gitu loh? Kesannya pertama kali jadi maba. Wah, siapa sih yang gak seneng anjir? Lu udah nyentuh bangku kuliah anjing, lu bentar lagi sarjana goblok gitu. Bentar lagi apa baru ya? Iya, baru masuk. Baru nyentuh nih gua. Kalau gue gini, pas baru masuk demo anjing. Gue demo anjing, sumpah gue bener gak. Seru banget, Cok. Goblok sih. Seru banget, Cok, bisa ikut demo anjing, gue gak bisa, Cok. Ya, sebenarnya demo ya dapat asupan gitu guys, Mangga. Gila enak banget ya ngelakuin podcast di sini. Makasih Mama. Wah. Enak banget ya dapet ini loh, podcast dapet asupan anjir. Gila, walaupun cuma asupan 1 minum 1 ya. Minum 1 buat berdua nih Mas maksudnya, Mas. Iya, mau gimana ya? Sadadanya aja nyong. Oke, balik lagi ke pertanyaan tadi, tantangan apa kesan-kesan ya? Kesan-kesan jadi maba. Seneng banget dong pastinya, walaupun ibaratnya kita berdua nih angkatan Covid pas maba ya gak sih? Lu coba nyebutin Yel Vicom di layar laptop nih, di laptop anjing. Lu tutup kamera, lu tidur. Nggak ada tuh Yel Vicom anjing. Iya, tapi benar. Gua pasti lu juga pas pertama kali, kalau gua dulu deh, gua jadi mahasiswa baru saat itu ya. Kesan pertama kalinya adalah, itu gua nggak bohong. Waktu itu karena waktu SMK kan gua sempat ikut demo. Terus gue kayak keren banget ya SMK udah ikut demo ya? Enggak. Itu menurut gue ya udah, apa yang penting gini, waktu dulu SMK gue tuh mikirnya gini, gue ikut demo kepentingan gue apa? Ya. Kalau gue gitu dulu, kepentingan gue apa? Ya lu pasti riset dulu dong. Iya, gue baca dulu, gue takut gini, pas gue ditangkap digebukin polisi ya. Nah iya, apalagi badan lu kicit nih ya kan, semene. Tiba-tiba gue mau dipukuli polisi, ditanya kamu demo mau ngapain? Kamu ngerti tidak? Mati gue anjing udah. Tapi lu demo pas demo SMK masih dikira pelajar? Masih dong. Gila lu. Pokoknya gitu, intinya kayak gitu. Terus pas masuk kuliah, terus gue mikir kayak,
oh iya gua demo nih nanti. Itu awal pertama kali, terus gue mikir gila mahasiswa banget nih gue gitu. Wis, Itu awal ya Hmm. gitu. Terus kalau gua ada cara adaptasi gua gimana, eh ya gua ya nggak tahu ya kan cara-cara orang beda-beda ya. Kalau gua pribadi ya gua nimbrung-nimbrung aja sih di grup-grup jurusan gua dan Bener sih, segala macam. kelihatan soalnya kan lu anaknya bener-bener kayak cheerful banget ya. Terus kayak maksudnya tuh gampang berbaur gitu, lu ke siapa aja pasti nyambung kayak gitu loh. Jadi maksudnya lah jadi sombong ini si tai. Gini ya. Jadi Enggak. jadi pantas aja kalau misalnya lu nimbrung Enggak juga juga. pasti langsung nyambung gitu Gua loh. gua berpikirnya nggak kayak gitu sih. Gua berpikir semua orang pasti punya sisi cheerful ya. Ya. Menurut gua pribadi nih, Hmm. pasti punya sisi dari cheerful ini. Ya. Gimana cara lu aplikasinya itu ke kehidupan lu gitu Hmm. loh. Terus kalau gua ya udah, gua nimbrung-nimbrung di jurusan segala macam sampai ya udah sampai gua main sama anak-anak Hmm. sama tongkrongan jurusan gua itu terus ngelebar lah gua main ke sampai ke apa sih namanya? Gua main sampai ke aduh apa sih namanya ya? Gua main sampai ke grup-grup fakultas gitu loh. Gua sampai ke grup fakultas terus gua nih mbaknya ngapain nih? Foto dulu mas, Gitu buat ya. bukti. Iya gitu Buktiin gitu ya. loh. Oke Buat deh. laporan ini saya nih. Oke udah deh. Iya gitu aja sih Oke, sebenarnya ya. oke. Mm-mm. Oke gitu loh. Terus kayak main ke teman-teman fakultas Ya. gitu loh. Sesama satu fakultas, entah dari beda fakultas Mm. sama kating-kating Ini gua. disuguhin buat dimakan kan ya? Makan, Makan ya? makan ya. Buset, lapar juga sih sebenarnya. Makan. Terus. Main sama kating-kating gua gini gitu lah. Jadi kayak itu cara terus gua. Nah, kalau lu gimana? Gua kebetulan sebenarnya tuh gue orangnya gampang berbaur sebenarnya. Salah. Itu jadi telan dong. Gimana sih? Ini aduh. Udah balik aja dah gue ngomong. Sebenarnya Nggak jelas. gue tuh sebenarnya anaknya gampang berbaur. Ya benar kata lo. Maksudnya setiap orang tuh pasti punya sisi cheerfulnya sendiri. Apalagi misalkan dia tuh lagi ada di lingkungan baru. Ya pasti awalnya bakalan diem dulu gak sih kayak MKT gue gini. Gini gak sih? Cuman lama-kelamaan ya ketemu temen yang asik, gue tuh ngeliat dari diri guanya dulu. Misalkan nih, contohnya gue temenan sama lu cocok nih sama gue, asik gitu, nyambung gitu kan, ya gak sih? Tolol banget gitu sih, goblok. Pedofil nih. Astagfirullahaladzim, gak pedofil demi Allah, sumpah. Sudah nih, tuh, udah gue tiup, enggak. Nah, cuman ada beberapa momen yang bikin temen gue tuh dikit pada saat masa kuliah. Kenapa temen gue dikit? Karena gue tuh terlalu mikirin apa kata orang. Apalagi dengan notabene gue orangnya kayak gini kan. Gue nyablak, gue bercanda kayak ya udah yang semau gue gitu. Jadi gue harus berpetualang untuk nyari temen yang sefrekuensi sama apa adanya kayak gue, dan kalau dibercandain tuh nggak baper, nggak hard feelings kayak gitu. Cuma selama pencarian itu yang jadi temen gue tuh di kampus bisa dihitung pakai jari. Karena gimana ya, mau seberusaha mungkin gue untuk adaptasi sama orang lain, pada saat gue udah nimbulin sisi nyaman gue ke orang itu dan gue ngeluarin sifat asli gue yang kayak gini, orang itu cabut. Jadi yang bertahan tuh dikit, ngerti gak sih? Iya. Kayak gitu. Ya apapun. Jadi makanya karena itu juga anak-anak juga suka bilangnya gue jutek juga sih. Jadi kayak ya mungkin orang takut kali ya mau ngajak gue temenan apa gimana. Padahal sebenarnya look at me bro, asik. Gitu, oke. Kita ke pertanyaan berikutnya lagi nih. Pertanyaan berikut lagi. Tadi udah lah daging-daging. Gue capek. Pala gue capek nih. Apa momen paling konyol? Paling tai lah atau apapun itu yang pernah lu alami di kampus? Ini lebih ke sendiri apa lagi rame-rame? Bebas. Tapi apa yang paling konyol menurut lu? Yang paling konyol ya? Apa? Yang paling konyol di kampus pas semester ini sih. Apa gitu? Misalnya apa hal yang mungkin kayak gini, konyol kan kalau menurut gue pribadi ya. Jadi lu ya bebas, lu mau paling konyol, mau paling lucu, paling tai, paling absurd, apapun sebenarnya itu. Ini bukan konyol sih, lebih ke malu-maluin. Apa? Malu-maluin diri gue sendiri. Apa momennya?
Jadi waktu di semester 3 itu kan kita baru-baru banget offline ya. Nah gue belum kenal nih sama lu nih. Iya gak sih? Ya. Gue masuk kuliah itu 7:30. Gue sebelum dari rumah itu gue makan anjing. Bukan makan anjing ya. Bukan makan anjing ya. Makan anjing Bukan ya. makan anjing. Gue disuguhin sarapan sama Islam nyokap kan? gua. Islam kan? Islam bos. Islam garis keras. Apa sih? Islam garis keras maksudnya gitu. Ya katanya lu ngomong begitu tadi. Gue disuguhin sarapan. Sarapannya itu Indomie. Karena kan awalnya emang bukan awal sih, dari dulunya juga gue nggak pernah apa sih dibiasain makan pagi gitu loh, karena mules nih panggilan alam ya nggak sih. Nah pada saat itu gue lapar banget, nyokap gue masakin Indomie, gue berangkat lah tuh ngampus ya gak sih, gue jalan nih pesing, naik motor, gue udah naber anjing, udah di UB, gue berburu kan, anjing gak ketemu pom tai gitu kan, maksudnya kayak 7:30 nih gue udah kelas, itu kelasnya metode, anjir, ya gue kan nggak mau telat ya, tapi kalau telat gue disuruh keluar kayak gitu kan, ya udah, pas gue nyampe kampus, gue udah parkir motor udah sembarangan. Anjir gue kagak peduli lagi motor gue gimana, anjing penting gue berak. Itu parkirnya di mana? Itu parkir di belakang, bukan parkiran depan. Bukan parkiran depan yang deket karcis. Parkiran. Iya, maksudnya parkiran belakang yang agak jauh gitu loh dari gedung kita. Dari gedung kita gitu loh. Ini jauh kan. Gue buru-buru, supatan gue buru-buru banget. Iya, terus. Di situ kan kita baru-baru offline, gue belum tahu seluk-beluk kampus gitu sih. Kayak gue nggak tahu kalau ada kamar mandi juga tuh deket parkiran. Gue nggak tahu kalau ada kamar mandi yang deket lapangan juga, yang kamar mandi kecil itu. Gue jalan lah naik kan. Nah gue mau berak di kamar mandi disabel, gue takut karena kan gue nggak disabel. Ngerti gak sih? Gue nggak disabel. Nah FYI banget ya, ini di Esbul itu liftnya bener-bener sekecil itu, semicrit anjing. Nah kan pagi-pagi tuh gue kelas 8. Gue nyampe kampus itu jam 7. Ya udah dong, masih berpikir kayak anjir gue keburu nih buat ngantri lift sama buat boker dulu nih sampai masuk 7:30. Ya udah ternyata antrian lift membludak ngentot. Iya, oke, terus. Sumpah, gue nggak tahu kalau pada saat itu pas gue mules bakalnya mencret. Iya. Nah, gue mau kentut di depan lift. Literally gue mau kentut. Demi Allah gue mikirnya keluar hadiah-hadiahnya. Itu keluar demi Allah kan. Keluar hadiah-hadiah. Lepek anjing, itu kacet gue sampai lepek sumpah. Keluar hadiah-hadiahnya. Sumpah, itu gue langsung kayak anjing tai keluar. Tai gue keluar. Tai gue keluar. Sumpah goblok banget demi apapun. Jadi pas itu gue paksain itu naik lift. Gue nggak tahu itu bau tai gue apa kagak. Di lift orang-orang tuh pada nyium. Jorok anjing. Orang-orang tuh pada nyium gue bau tai apa kagak, gue nggak tahu ya. Lu gue nggak tahu ini. Demi Allah gue nggak tahu ini. Jadi kan itu gue pun malu nyeritain anjing. Udah terus kayak gue naik lift, tuh lift bener-bener sampai sesempit itu anjing, sepengep itu, gue nggak tahu itu tai gue baunya sampai ke orang-orang apa enggak, gue nggak tahu anjing. Baunya ngambreng anjing. Nah itu kan gue kelas di lantai 6. Lantai 6 kan kamar mandi cuma 1. Iya. Iya gak sih? Cuma 1. Nah pas banget pas pagi-pagi itu keluar dari lift, belum ada orang yang mau kamar mandi. Buru-buru lah gue kamar mandi. Pas gue buka itu tai gue udah ada ijo-ijo lendire gitu. Ternyata gue masuk angin anjing. Nanti kita kasih fotonya di sini ya guys ya. Gak usah ya. Nah itu bau banget. Kalau lu mau nanti gue kirim ke WA ya. Tapi alhamdulillahnya tau gak apa yang bisa nyelamatin gue? Karena gue bawa softtek. Jadi kan itu, ini kan kancup. Nah tai gue tuh cuma segini ya dong nih. Nih segini ya doang. Ya itu gue copot, gue kucek gitu kan, masih agak basah kan. Gue ngantasin biar gak basah itu gue tempelin softtek biar gak nempel ke pantat gue. Jadi gue pakai softtek. Gue pakai softtek tapi di celana gue ngebekas loh buletan basah. Ya sangkanya gue kayak habis ngapain gitu ya. Itu goblok banget sih. Goblok banget. Itu momen malu-maluin. Malu-maluin ya. Kalau gue momen paling sebenarnya ini juga malu kalau gue. Malu banget. Jadi gue waktu itu anjing banget sebenarnya sini. Jadi waktu itu karena kita maba, kita waktu itu ada event lah. Ada event. Event apa tuh? Bukan event yang fakultas, bukan yang itu. Sebelum itu ada event itu satu angkatan kita di Vkom, tapi ya di Vkom kita ini. Terus abis itu udah kelar kita kayak gitu, timbul ya namanya juga lu bikin event kan pasti ada saling tiba-tiba saling gak suka, saling ini. Timbullah perpecahan kan nih di situ. Timbullah perpecahan nih di situ kayak. Nah, di situ karena kita masih baru, idealis kita lagi tinggi-tingginya, ego kita masih kayak apa lu, masih kayak gitu. Wah, masih pada begitulah. Gue temuin lah satu orang ini yang katanya
dia apa ya, merasa dirinya jagoan Waduh, saat itu. gue tahu nih. Iya, Waduh. gue temuin lah. Terus gue kayak, karena teman-teman gue tuh pada ngadu kan, Ada apa tuh? kayak Tan ini ini anak begini, anak begini, anak begini. Terus gue bilang, ya kok kayak gitu. Gue samperin lah, gue ajak ngobrol, bapak segala macem. Terus gue bilang gini ke dia, intinya gue bilang gini ke dia, lu terus juga PR lu, lu kan PR kan, terus juga PR lu. Bahaya gak sih ini kita kalau nyebutin jurusan gini? Bodoh amat ya kan, karena kan ini udah lalu juga. Dan ini kan kesalahan, makanya gue bilang ini kaitan malu gue kan. Oke. Gue bilangin juga tuh sama PR lu jangan pada sok. Gue bilang gitu. Nah si orang ini, tapi dia temenan sama gue sekarang. Ya. Si orang ini ngomong sama gue kayak gini, PR Tan, kan gue markom. Di situ gue langsung kayak, wah ngentot. Gue bilang, wah goblok anjing. Ya. Anjing. Ya. Lu udah kayak so jagoan, so berani. Enggak so jagoan sih, karena gue mikirnya gini, ya gue mikirnya dia PR. Tahu. Iya. Tapi maksudnya? Gue mikirnya dia PR. Terus maksud gue tuh kayak, ya intinya gini, PR lu, tolong jangan kayak gitu. Kita semua sama rata di sini. Bukan bocah lagi yang SMK yang apa ya, yang so jagoan ada pentolan-pentolan kayak anjing itu nggak ada. Kita sama rata. Kalau lu nggak suka lu ngomong. Ya, kalau ini lu ini gitu loh. Udah dewasa. Terus gue markom, gue diem kan, anjing markom. Gue bilang, wah bangsat, gue malu banget. Semalu itu. Terus gue ketakutan. Kenapa ketakutan? Ya karena pertama, yang itu seharusnya itu jadi personal gue ke anak PR. Ya. Anak PR ini bukan secara keseluruhan ya, tapi misalnya ke satu orang PR ada nih. Iya, perorangan, tapi kalian semua udah pada tahu lah siapa, ya kan? Iya. Siapalah orangnya, kalian semua udah pada tahu lah. Iya, maksudnya perorangan, tapi salahnya di situ lu nyebutnya PR-nya ini. Itu. Gitu salahnya, karena kan. Jadi kalau misalnya ada anak PR yang lain denger nih kayak, wah berarti lu ada masalah juga dong sama gue. Iya gitu. Padahal maksud gue tuh cuma satu orang sih. Iya. Ya lu semua pada tahu. Kalau anak Esa Unggul, Vkom, apalagi 21, lu tahu siapa orang yang gue maksud, si PR ini. Satu orang ini, cowok ya. Gitu, terus gue kayak, ya lu tau lah. Terus gue kayak, wah anjing malu banget dong. Terus gue kayak ketakutannya karena PR-nya. Iya. Wah habis nih gue. Wah gue blunder nih gue. Nanti anak PR nyerang gue semua karena gue salah ngomong ini itu. Karena gue tahu si brengsek nih, yang jadi teman gue ini, yang jadi teman gue sekarang, pasti ngomong nih. Karena dia mulutnya ember. Ya ada satu sisi iya. Iyalah. Iya gitu. Pasti itu. Terus apalagi saat itu embernya, menurut gue ya, embernya saat itu kenapa gue bisa bilang mulut dia ember, karena saat itu kan belum kenal. Iya. Iya dong, masih menggebu-gebu ya tadi bilang. Idealisnya masih gue tinggi, dia tinggi, ini tinggi, semua tinggi. Gue ngomong lah sama dia, bla bla segala macem. Bener si kampret disampein anjing, gue bilang disampein ketemuan lah gue sama si cowok ini, si bangsat ini nih ya. Terus ngomong apa tuh? Ngomong apa tuh? Udah lah Tan, kita mah gue nggak ada masalah juga sama lu. Bukannya si kayak mau nampolin lu Tan. Udah. Pokoknya gitu. Terus gue kayak, oh ya udah, gue bilang nggak apa-apa. Karena kan gue bilang, ya gue orangnya nggak mau yang kebanyakan ribut tai gitu lah. Udah, kita ngobrol ya, udah kelar masalah, kelar lah. Ada sih hal paling menurut gue sangat apa ya, malu-maluin sih gitu sih. Kita lanjut nih ya. Boleh. Lu bentar ya, gue lagi nyari nih. Maaf ya. Rohnya keluar juga anjing itu. Ngomong ini tak salah. Oke. Pengalaman terlucu apa yang nggak ada pengalaman ter-the best gitu paling anjing. Lu apa ya, pengalaman lucu apa yang paling malu tapi di saat lu presentasi di kelas, ada nggak? Wah, kalau malu dibilang lucu ya, ada nggak pas lagi presentasi? Iya, apa nggak ada? Udah skip. Ada nggak? Ada, tapi bukan gue yang ngelakuin, temen gue. Boleh gak diceritain? Boleh, kenapa? Nah, jadi tuh waktu itu kita kan lagi ada mata kuliah komunikasi budaya. Ada sama salah satu dosen ada deh. Terus gue presentasi nih sekelompok sama teman-teman gue.
pas bagian gue sama teman-teman yang lain untuk presentasiin bagian kita masing-masing tuh lancar-lancar aja kayak gitu loh. Nah pas lagi di sesi tanya jawab, ada satu temen gue ini ditanyanya apa tapi dia nyebutinnya tuh arena sirkuit. Sumpah gue lupa dia nyebutinnya apa, pokoknya tiba-tiba dia langsung nyebutinnya arena sirkuit. Dan itu langsung diketawain satu kelas, anjir. Itu bener-bener lucu banget. Tapi sorry banget gue lupa aja ini nyebutinnya apa. Anjir, itu lucu banget. Oke, lanjut lagi yang serius lagi. Sebelum ke pertanyaan terakhir ya, gimana cara lu ngadepin stres saat ujian? Atau saat tugas numpuk? Apa sih cara lu? Saat tugas numpuk? Tugas numpuk atau ujian? Ujian ya. Ngadepin stres ya? Ngatasin stresnya. Kalau untuk ini to be honest ya, kalau misalkan untuk ujian gue nggak pernah begitu sampai stresnya sih. Soalnya kayak ya udah chill aja. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya tugas numpuk kan pasti capek tuh. Karena kan lu pagi kuliah sampai sore, terus lu malamnya ngerjain tugas juga ya gak sih? Ya ngatasin stresnya gue main. Udah main aja? Gue main, ketemu cowok gue. Kalau enggak gue ya udah me time aja. Tapi sambil bawa laptop ngerjain tugas. Itu salah satu bentuk. Iya, nge-refresh otak gak sih? Iya, kayak gitu. Kalau lu gimana ngerjain tugas? Apa lu gak ngerjain tugas? Tidurnya gitu, tidur. Wow, lu dibuka semua sama dia. Enggak ngebuka, emang gue tau apa? Gue gak tau apa-apa. Tapi gini. Kalau gue cara ngadepin gue stres sama tugas numpuk atau apa ujian, kalau jujuran aja nih. Ujian mah chat fucking GPT anjing. Chat fucking GPT tuh. Ngapain? Lu gila lu pada ya? Gila. Chat fucking GPT diciptakan untuk apa? Untuk membantu lu semua, goblok itu. Enggak, tapi jujur. Ujian 5 menit ya pakai chat. Ujian 5 menit pakai chat fucking GPT ini. Enggak, oke, tapi kalau misalkan ujian stres, gua enggak tahu kenapa selama ujian atau tugas enggak pernah dibawa stres sih. Ya udah jalanin aja. Iya, karena gua mikirnya ya udah hidup buat dijalanin. Hidup itu untuk mati. Kalau lu kan moto hidup lu apa? Ngerokok sampai mati. Gini, kalau moto hidup gua gini. Ngerokok mati nggak ngerokok mati, lu ngerokok sampai mati, lu nongkrong mati nggak nongkrong mati, mending lu nongkrong sampai mati. Nggak, tapi goblok. Tujuan hidup berarti kan hidup ke mati. Terus juga berarti apapun yang ada di hidup lu jalanin sampai mati. Ya mati. Ya udah gimana? Ya udah. Kayaknya gini, kalau hidup lu apa-apa dibikin disulitin gitu loh sama diri lu sendiri, lu stres, dikit-dikit lu pusing gitu kayak jadi pengen bundir. Iya, kata gue apaan sih gitu loh. Kalau gue apaan sih lu gitu, jalanin aja anjing gitu kalau menurut gue. Jadi kayak udah hidup simpel aja. Nggak mungkin lu kalau hidup lu nggak gini, nggak mungkin kalau lu nggak jalanin hidup lu dengan baik, apa-apa lu nggak bawa stres, percaya sama gue pasti dikasih jalan ya kalau gue ya. Terus juga yang kedua, kalau ingat Allah, wah, I love, sumpah demi Allah, gue I love Allah gitu. Ya udah Mas. Ya, lanjut ya. Takbir. Allahu Akbar. Semangat. Gitu. Nah, gue yang tadi gue bilang kan, jadi kayak nggak mungkin Allah nggak bakal ngasih jalan ke lu gitu loh. Kayak apa ya? Udah jalan aja. Nggak mungkin sesusah itu kok. Gue yakin banget Allah bakal ngasih jalannya. Itu menurut gue. Terus juga yang kedua, ya udah, kalau lu kebanyakan stres, percaya nih, ini gue yang gue baca-baca dan gue tahu, percaya sama gue, lu setiap hari apapun hidup lu bikin persulit, apapun dikit-dikit lu stresin, percaya sama gue, muka lu bakal menua di usia dini. Iya lagi, jangankan itu, kalau misalnya apa-apa kita bikin pusing ya, apa-apa dipikirin gitu, kayak auranya aja, nggak usah lu tua gitu di usia sekarang gitu loh, auranya juga pasti beda. Gitu, itu kalau gue ya. Jadi ya cara gue ngatasinnya, ya jangan dibikin stres. Jangan apa-apa hidup lu dibikin sulit, anjing. Sultan 2024 catat guys, anjing. Enggak banget, tai. Enggak ya? Ya udah. Patah. Anjing muncrat. Oke, pertanyaan terakhir. Ya, udah pertanyaan terakhir lagi. Udah panas. Seru banget ini kayaknya. Ngeditnya susah. Udah ngeditnya susah, panas. Ngedit terusan lu, Bang. Gua lagi nih. Oke, lanjut. Iya, lanjut. Ini pertanyaan terakhir. Ini kalau kita berandai-andai. Ya.
andai kampus bisa ngomong. Uhuy. Ya, kampus bisa ngomong. Kira-kira dia ngomong apa ke lu? Ngomong apa ke gua? Iya. Kira-kira kampus nih Esa Unggul bisa ngomong nih. Nah, kira-kira dia bakal nyampein apa ke lu? Kerjain goblok sempro lu anjing. Bego lu. Lu bentar lagi mau lulus tolol gitu. Nah, kalau ngomong ke lu apa tuh? Kuliah goblok yang bener anjing. Enggak. Bego lu. Gitu. Dia ngomong. Kalau kampus bisa ngomong nih ke gua nih. Tetap di S-Gul aja anjing. Jadi donatur gua, goblok lu. Kuliah lu yang bener anjing kata dia. Tolol ya kata dia. Gak apa-apa, semakin lu goblok semakin gue seneng kata dia. Semakin gue kaya. Semakin gue kaya. Dia ngomong gitu aja. Itu kalau kampus bisa ngomong ke gue. Tapi apapun itu ya kampus kita keren. Terlepas dari apapun itu yang ada. Terakhir. Apa ya anjing? Oke. Itu kan terakhir ya? Ini terakhir mulu nih. Oh iya, kagak kelar-kelar ya? Kagak kelar-kelar ya? Iya, apa gitu. Apa yang lu pengen lu sampein ke orang-orang yang nonton? Anjing, ini sumpah demi Allah, ini sumpah nih menurut gua ini podcast yang lumayan ada dagingnya sih menurut gua. Karena nanti kan bakal ada full formasi. Tungguin aja kan full formasi yang dulu. Ini gua bakalan terus ada di podcast gak sih ini kira-kira? Wah, tenang aja. Kira-kira aja ini mah. Tenang aja. Itu kan. Jadi anggota tetap ya gue? Enggak, tapi kan bakal ada ya insya Allah ya gue usahakan untuk teman-teman formasi lengkapnya bakal ada gitu loh lagi. Siapa sih formasi lengkapnya? Ya tadi ada Padil, ada Adit, ada Dika gitu loh. Semoga mumpung episode ini menurut gua masih ada dagingnya, kalian wajib nonton ini sih, ya nggak sih? Ya. Wajib nonton ini dan dengerin gitu loh. Karena setelah ini bisa jadi tidak ada pembahasan penting. Goblok semua isinya. Oke, apa yang lu mau kasih tahu lah ke orang-orang? Ini kan karena konteksnya kita lagi bahas tentang perkuliahan ini. Perkuliahannya. Pesan gua untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang masih males untuk kuliah, untuk belajar, apalagi maksudnya yang kuliah datang cuman absen habis itu lu turun, ngudut, makan, cabut, main kayak gitu. Ya udahlah, buat apa sih lu tuh dikuliahin mahal-mahal sumpah. Nyokap bokap lu tuh banting tulang anjing sampai keluar keringet dari bool tai. Kayak gitu, ngerti gak sih? Keluarin duit belasan juta nih buat waktu 6 bulan lu baru UKT, lu kuliah yang bener dah anjing. Sumpah dah, beneran ini mah. Kayak gitu loh, kayak maksudnya lu tuh dikuliahin biar dapet gelar. Gelarnya tuh bisa lu pake buat nanti lu hidup kemanapun kayak gitu loh. Betul. Tapi itu bukan sekedar lu kuliah cuman beli gelar doang. Betul. Lu ambil ilmunya. Lu resapin, lu realisasiin, lu praktekin buat kehidupan lu ke depannya biar bermanfaat, berguna. Kayak gitu loh. Tapi nih ya, bener sih kata orang-orang dulu, termasuk orang tua ya. Gila, lu punya ilmu, lu bisa hidup di mana aja, Cok. Asli. Nih, Ersa 2024. Lu enggak, ini beneran anjing. Lu gak punya duit, lu gak punya suatu hal yang bisa bikin lu hidup gitu. Tapi lu punya otak, lu pinter, lu punya ilmu. Lu ngerantau kemana aja lu tuh bisa hidup. Apalagi misalkan nanti, aminnya ya. Amin. Belum itu ya, udah amin aja. Aminnya, kita kerja. Terus kita bisa ngasilin profit yang bagus gitu loh. Kayak bisa nguntungin si perusahaan itu. Ya dengan apa? Dengan otak kita ya gak sih? Dan strategi kerja kita gimana kayak gitu loh. Terus bosnya interest nih sama lu. Kayak anjir ternyata karyawan gue pinter ya gini-gini. Terus ya insya Allahnya bosnya baik. Mau nyekolahin lu lagi lanjut S2. Iya. Sampai keluar negeri. Itu kan amin-aminnya. Amin-aminnya. Nah. Makanya dari itu pergunain waktu lu selagi waktu lu masih ada yang support untuk biayain lu. Jangan malas-malasan dah lu pada kuliah dah lu goblok lu anjing. Lu yang pada malas-malasan kuliah pada goblok lu anjing. Lu gak kasihan sama bapak lu anjing. Dengerin. Ya Allah, lu bego dengerin anjing. Bodoh. Oke. Udah, itu aja kan? Udah, lu apa? Oh, kalau gua lu pada kuliah dah. Lu pada kuliah nggak bermutu ya? Ini omongannya buat diri lu sendiri ya bang? Itu nggak bermutu ya? Oke gini aja. Pokoknya apapun itu yang baik diambil,
yang buruk Yang buruk dibuang dibuang, gitu betul. loh di tontonan ini. Semoga kalian seneng, kehibur. Maaf kalau banyak kata-kata yang salah, kata-kata Ya. yang kurang baik dan relevan karena kan kita Hmm. juga salah satu channel family friendly ya. Iya gak sih? Pet friendly kita. Pet gitu Iya, ya. kita pet friendly. Gitu. Kita salah satu pokoknya apapun itu semoga bermanfaat buat kalian, semoga kalian terhibur, semoga kalian bisa nemenin kalian pasti saat makan malam, makan Ya, siang, betul. makan sore, makan mulu juga nggak apa-apa gitu loh. Makan sampai mati dah. Iya, makan sampai mati ya lu nggak apa-apa. Pokoknya insya Allah podcast juga mau mau untuk lebih giat lagi upload. Itu pertama ya. Nah, ini bakalan beneran giat di upload. Insya Allah gitu. Tapi pokoknya tungguin komen, kita sharing-sharing bareng tentang perkuliahan kalian. Tentang perkuliahan kalian tuh gimana pengalaman-pengalamannya juga boleh banget sharing di komen langsung. Terus juga apa lagi? Ya, kalau misalnya udah sharing di komen, kita bakalan saring lagi sih, maksudnya siapa yang diambil gitu loh. Nice. Siapa yang menarik gitu loh yang mau ditanyain. Enggak, yang mau dijadiin konten gitu-gitu. Iya, mungkin. Tapi sharing-sharing tentang pengalaman kalian aja sih nggak apa-apa. Terus juga jangan lupa komen, like, subscribe. Udah pasti bantu kami si pengangguran ini mewujudkan impian Indonesia. Itu berlebihan kayaknya deh gitu. Tapi tolong bantu kami. Enggak. Tapi pokoknya like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa nanti di episode selanjutnya. Kita bakal bahas-bahas dan doain kita, gua dan teman-teman gua bakal bisa definisi comeback lagi. Tapi setidaknya video dari podcast ini bisa ada comebacknya lagi lah ya. Setelah setahun kita nggak upload. Ya. Gitu sih mungkin segitu aja dari kita. Oke. Udah? Bye. Bye-bye. Podcast.